من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, ini ada yang bertanya tentang sujud tilawah pada ayat-ayat sajadah. Ada perbedaan di Ramadan tahun lalu tentang surah-surah yang sebelumnya pernah disebutkan tempat sujud tilawah, yaitu hanya 4 surah. Dan Ramadan kemarin lebih dari 4 surah. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya kalau mau dibilang ada hal yang berubah, rujuk begitu, ya mungkin ada ya. Tapi kalau dibilang juga ada perbedaan, sebenarnya juga tidak ada perbedaan. Ya, jadi 4 surah yang disebut sujud tilawah itu, yang syah di dalamnya hadits saja. Maksudnya dari sudut riwayat, syahnya itu di surah Shad, kemudian di surah Najm, kemudian di surah Al-Infitar, di surah Al-Insyiqaq, kemudian di surah Al-Alaq. Itu 4 syah di dalam hadits. Yang lainnya itu tidak kuat dari sudut riwayat. Riwayat hadits tapi ya. Tapi dari sudut apakah sujud tilawah di situ atau tidak, itu lain lagi pembahasannya. Karena pendalilan itu bukan diambil dari hadits saja. Pendalilan bukan diambil dari apa? Dari hadits saja. Kadang diambil dari ucapan sahabat, tidak ada silam pendapat di dalam hal itu, dan itu mencocoki zahir ayat. Mencocoki zahir ayat. Iya. Karena itu yang benarnya bahwa pada sujud tilawah itu syah lebih dari 4 tempat. Sebagaimana tempat umum. Ini saya kayaknya masih menyimpan tulisan Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Coba saya lihat. Baik, ini saya ada menyimpan ini tulisan tangan Syekh Ibnu Utsaimin tentang sujud tilawah. Beliau sebutkan pertama di surah Al-A'raf. 1. Beliau terangkan haditsnya secara marfu' lumah, tapi mauquf dari Ibnu Abbas. Terus beliau sebutkan ijma' para ulama bahwa ada sujud tilawah di situ. Sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir. Itu 1 di surah Al-A'raf. Yang kedua di surah Ar-Ra'd. Beliau sebutkan ada hadits mauquf dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Di Musannaf Abdul Razzaq 2. Artinya kalau dilakukan oleh sahabat dalam zahir ayat memang perintah sujud. Artinya itu disyariatkan. Kemudian yang ketiga di surah An-Nahl. Itu ada hadits mauquf dari Umar bin Khattab. Iya. Baik. Dan juga dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat surah Al-Isra. Itu ada hadits mauquf dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas di Musannaf Abdul Razzaq. Kemudian di surah Maryam ini sama, dan oleh Ibnu Katsir dinukil kesepakatan sujud di situ. Kemudian di 2 ayat di surah Sajdah, ya, beliau sebut tempat yang pertama itu dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Adapun haditsnya ada kelemahan. Kemudian beliau sebutkan syahid begitu. Ya, dan di tempat yang kedua beliau sebutkan juga syah dari sebagian sahabat. Terus beliau terangkan bahwa Ishak berkata, saya dapati manusia semenjak 70 tahun mereka sujud di surah Sajdah 2 kali. Di surah Al-Furqan itu mauquf dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sama di surah An-Nahl juga.
Di surah Sajdah beliau terangkan ya tentang hadits-haditsnya. Ya. Tapi tidak ada perintah membacanya, tapi perintah sujudnya, haditsnya itu ada kelemahan. Iya. Dan beliau sebutkan di sini beberapa asar lemah. Ya, cuman saya tambahkan di sini ya bahwa di surah Sajdah itu ada asar-asar yang kuat dari Ali bin Abi Thalib di di Syarah Mushkilul Athar karya Tahawi dan selainnya. Syah di situ ya sujud tilawah di surah Sajdah. Baik, dan tidak diketahui ada yang menyelisih beliau di dalam hal itu. Kemudian di surah Sad itu haditsnya jelas ya di Sahih Al-Bukhari. Di surah Fussilat itu athar. Adapun di surah Najm juga haditsnya sahih di Sahih Al-Bukhari. Surah Al-Insyiqaq itu haditsnya sahih di Sahih Muslim, dan di surah Al-Alaq juga di Sahih Muslim. Surah Al-Alaq di Sahih Muslim. Baik. Guru kami Syekh Mukbil itu rahimahullah dulu, dan ini mungkin yang saya banyak sampaikan di awal-awal dulu, bahwa beliau berkata yang syah itu cuma 4 tempat. Tapi bukan artinya di tempat lain tidak boleh sujud. Boleh saja sujud di tempat lain kalau mengikuti zahir apa? Zahir riwayat. Iya. Kemudian juga saya inikan ke teman-teman bahwa kalau di kebanyakan orang mereka sujud tilawah membaca di hari Jumat, kita jangan keluar dari kebanyakan orang. Sebab ini pembahasan memang dimaklumi ya pendalilan-pendalilannya, ada athar juga dari para sahabat, dan zahir Al-Quran juga boleh seorang itu sujud. Maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Ya Allah ta'ala alam.